Pemirsa, proses hukum kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir. Hari ini Polda Metro Jaya memeriksa 4 saksi pelapor atas dugaan pencemaran nama baik Jokowi dalam tudingan ijazah palsu. Keempat saksi yang diperiksa adalah Ketua Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, Ketua Umum Pradi Bersatu, Zefrich Boy Kanu, ini Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan, dan juga Wakil Ketua Pradi Bersatu Leh Humanan. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari pelaporan yang dilakukan Jokowi terhadap Roy Suryo CS. Saksi pelapor pun mendesak agar Roy Suryo CS segera diperiksa. Dan hari ini saya bersama Bang Ade Bayasid dipanggil, diminta datang untuk memberikan kesaksian dalam rangka penyidikan, yaitu mengenai indikasi satu pengasutan, yang kedua pencemaran nama baik, yang ketiga fitnah, dan juga pelanggaran atau manipulasi Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, terus teman-teman relawan dan juga teman-teman pengacara yang tergabung dalam Pradi Bersatu. Pemeriksaan kali ini kita dipanggil lagi, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dan atau dilengkapi, karena gini, pernyataan ini saya kasih bocorannya, mungkin pernyataannya sumpah yang harus ditandatangani di sini sebagai saksi ya, karena kami saksi pelapor, ada pelapor dan saksi pelapor yang lain akan diikuti periksa. Nah ini mungkin yang menjadi konteks pemeriksaan hari ini. Dan kedatangan kami hari ini selain mengklarifikasi apa yang disampaikan Bang Sylvester, juga adalah kami meminta dengan sangat Jumat Keramat segera periksa. Saya pengen Polda Metro Jaya melekat kepada dirinya tanpa pandang bulu, karena Polda Metro Jaya saya sangat mengerti cara menangani kasusnya sangat dan cermat, dan saya minta Jumat Keramat segera dijalankan untuk Roy CS. Pemirsa, ramai pernyataan soal Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM tidak menggunakan seragam reuni. Jokowi menunjukkan seragam reuni miliknya. Jokowi menyebut dirinya tidak menggunakan seragam tersebut karena tidak nyaman akibat proses pemulihan pada kulitnya. Setelah ramai jadi perbincangan publik soal seragam reuni yang tidak dikenakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM, akhirnya Jokowi buka suara. Jokowi menyebut dirinya tidak menggunakan seragam tersebut karena merasa tidak nyaman akibat proses pemulihan pada kulitnya saat itu karena seragam reuni berlengan pendek. Di waktu yang sama, Jokowi juga memperlihatkan seragam miliknya yang tidak ia pakai saat reuni kala itu. Pakai, saya diberi kaosnya. Coba nanti tunjukin kaosnya. Diberi, tapi kalau lengan pendek, kulit saya cuma masih pemulihan. Nanya itu aja sebetulnya. Jangan cari-cari lah. Lengannya lengan pendek. Jokowi menambahkan dirinya merasa serba salah soal isu reuni tersebut. Jokowi merasa harus hadir meski kondisi dirinya yang masih harus pemulihan akibat alergi pada kulitnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendukung penuh dunia pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dukungan ini ditegaskan Waketum Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari saat hadir sebagai pembicara dalam wisuda ahli Madya ke-29 ASMI Publik Makassar. Waketum Kadin Indonesia sekaligus Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari mendorong lembaga pendidikan tinggi terus melakukan evaluasi dan pembaruan kurikulum agar tetap relevan dengan dinamika pasar kerja dan perkembangan industri yang begitu cepat.
Hal ini disampaikan saat memberikan orasi ilmiah di Wisuda Ahli Madya ke-29 ASMI Publik Makassar di Makassar, Sulawesi Selatan. Kehadiran Kadin selain sebagai bentuk apresiasi, juga menjadi komitmen nyata dalam menjembatani dunia usaha dengan dunia pendidikan. Kami hadir saling memberikan informasi tentang perkembangan dunia usaha dan bagaimana peningkatan kompetensi kita harus bersinergi dan berkolaborasi sehingga kemajuan pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk kemandirian bangsa. Wisuda ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham, Ketua DPRD Sulsel, Rahmatika Dewi, serta Civitas Akademika ASMI Publik Makassar. Artinya ASMI sudah eksis sudah 30 tahun lebih di Kota Makassar dan alhamdulillah masih terus berbenah diri dan ke depan 2026 kita akan berubah bentuk menjadi Politeknik ASMI Publik jenjang strata D4. Asik, seru. Kayak di luar ekspektasi juga kalau bakalan seseru ini. Ini bukan akhir dari perjalanan saya, tapi awal dari perjalanan saya. Puluhan wisudawan yang terdiri dari program studi D3 Manajemen Informatika dan D3 Sekretari ini diharapkan menjadi generasi yang mampu menghadapi tantangan global dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.